Kapal LPD ini sebagian menjadi kapal rumah sakit. Kita melihat bagaimana TNI Angkatan Laut sudah bergerak cepat untuk membantu dan menempatkan kapal-kapal rumah sakit itu pada posisi-posisi strategis untuk bisa membantu. Tapi yang kita lihat ke depan bukan tidak mungkin. Indonesia dengan kondisi geografisnya seperti ini, kita memiliki potensi bencana yang lebih banyak dan bisa jadi lebih besar. Kita tidak menginginkan itu. Artinya kita harus selalu siap untuk itu. Harus siap. Ada Pasifik Timur itu ada pertempuran Amerika Serikat dengan kapal-kapal yang membawa narkoba. Kapal selam otonomos KSOT ini juga produk PT PAL, bisa memiliki fungsi untuk surveillance dan sekaligus survei ke semua kekayaan maritim kita. Kita juga sedang mengembangkan kapal permukaan yang juga tanpa awak. Yang ini juga akan bisa melakukan survei sekaligus patroli, pengawasan dan sebagainya dengan kecepatan yang luar biasa. Itu Pak, kapal-kapal pencari ikan kita, mohon maaf, kondisinya nggak bagus lah gitu ya. Jadi program Presiden Prabowo Subianto sekarang, beliau mendeklarasikan itu 20.000 kapal ikan akan dibangun. Harus kita apresiasi adalah bagaimana Presiden membawa kita untuk kembali bahwa peradaban yang harus dimunculkan adalah peradaban maritim. PT PAL bukan berarti tidak mampu untuk membuat kapal penumpang yang nyaman dan sebagainya, karena PT PAL sudah membuat kapal rumah sakit. Artinya kita sudah bisa membangun kapal apapun. Mau kapal pesiar, mau kapal... Kalau itu saya nggak percaya. Dikit lagi kita lebaran nih. Pak, yang naik kapal, Pak. Aduh, kasihan betul Pak. Baik yang jumlahnya maupun kecelakaannya. Betul. Pak, belakangan saya mulai agak takut makan udang, Pak. Bukan kolesterol, Pak. Radiasi nuklir, Pak. Ini apakah sekedar perang dagang, menekan secara ekonomi, atau faktanya demikian? Jadi ini fakta. Podcast Ordal di Garuda TV bersama saya Iwa Sastra. Seperti biasa bersama dengan Profesor Effendi Ghazali. Ya, kami berdua. Prof, gimana Prof? Sehat Prof ya? Sehat, dan saya ingin menyambung ke yang barusan kita tampilkan di minggu lalu tuh. Iya. Bersama siapa coba? Masih ingat? TA Khalid. TA itu saya sebut tercinta Aceh. Ya. Karena dia TU-ku dan kemudian sangat cinta, dan kita semua cinta. Saudara-saudara kita di Nanggroe Aceh Darussalam. Dan di ujungnya itu dia menangis kalau mau ditampilkan videonya ya. Dia seperti menangis menceritakan betapa bayangkan sampai hari ini kondisi kami kan belum sebagus Sumatera Barat. Kami ada orang-orang kami yang bisa berjalan 2 jam. Iya. Satu hari. Iya. Mungkin kalau korban jiwa lebih parah dari kami. Iya. Tapi ini kerusakan infrastruktur kami, rumah kami. Iya, betul. Masjid-masjid kami, Iya. mulai dari pinggir gunung sampai pinggir laut. Iya. Kalau berharap kekuatan kok kami nggak bekerja, kami korban. Iya, betul. Saya berharap walaupun belum ada PRR, ada tim ad hoc yang turun segera ini. Iya. Kalau mungkin waktu tsunami, capek cari manyat. Iya. Ini kami, kampung kami, rumah-rumah kami, itu sudah seatap. Ada yang 2 meter dalam rumah, itu lumpur. Ya. Kalau kita mau pindah rumah saya, Ya. kebun saya saja, ini jadi kolam. Karena di sana kan satu kampung lumpur. Iya. Mau diharap kepada siapa? Ya. Kepada kami orang Aceh. Iya. Eskavator juga kami terbatas. Nah. Iya. Nah, jujur ya, sebelum kita mencoba sekarang membesarkan harapan setelah tadi Pak TA Khalid ya, tercinta Aceh Khalid. Sebetulnya kan kita merasa bahwa Indonesia ini adalah negara maritim, negara bahari. Bahkan saya ingat ya, Cak Sukowidodo pernah bilang ke saya, dan waktu kami sama-sama dengan Cak Nun, itu Cak Nun menyatakan bahwa sebetulnya ya Indonesia itu betul-betul ya adalah sebuah negara maritim yang mana ibu kotanya adalah di Surabaya, atau lebih tepat lagi istananya atau kantor pemerintahnya itu di PT PAL katanya. Nah, Prof tadi nyebut soal PT PAL, dan bersama kita sudah hadir nih Direktur Utama PT PAL Bapak Kaharudin Djenot bersama kita. Dan bicara soal misalnya kapal terbang, Prof. Ingatnya pasti Pak Habibie ya. Pak Habibie saya ingat betul karena kita punya beberapa kali bertemu dengan Pak Habibie kita. Betul. Jadi Pak Habibie adalah
Teknologi. teknologi. Kapal terbang. Kapal terbang. Kalau kereta api, Kereta api ada Pak ada siapa? Jonan. Pak Jonan. Pak Jonan. Orang ingat kereta api, ingat Pak Jonan. Pak Jonan. Ini harusnya ya kalau menurut saya, Iya. kalau ingat Pak Jenot ini, Iya. ingat Kapal. teknologi kapal. Teknologi kapal, Kapal betul. dan teknologi. Teknologi Atau kapal. teknologi kapal Betul. ya. Walaupun nanti jadinya di Ordal ini kita ingin membedah dalam-dalamnya. Pak langsung aja. Boleh nggak langsung Wel ya? Iya, Kalau ada apa-apa di print saya nggak Iya, apa-apa iya. loh Wel. Saya mau agak lincah. Selamat datang Pak di Ordal. Bukan katanya. Pak, ini kelemahan kita semua sebagai negara yang rentan bencana. Ya. Agak kurang latihan, agak kurang simulasi. Sorry loh ini fakta ya. Kemudian teman-teman kita tadi menangis, lama sekali bisa terakses, apalagi alat berat ya. Pak, dengan teknologi PT PAL, katakanlah yang sedang dibuat ya. Sekarang saya dengar sedang membuat kapal besar. Antara lain dulu ada kerjasama dengan Italia, kemudian Uni Emirat Arab dan Turki ya. Ya, betul. Salah satu dari kerjasama itu, berapa lama dia bisa sampai ke daerah bencana kita itu ya? Anggaplah Aceh Utara, Aceh Timur, ya paling jauh dari sini. Berapa lama Pak dia nyampe? Sebelum itu mungkin saya ingin menyampaikan bahwa Angkatan Laut kita itu sudah begitu gerak cepat Oh iya. untuk membantu saudara-saudara kita yang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ya, terima kasih selalu buat teman-teman TNI, ya, Betul. kepolisian, civil Dan- society, semuanya. Ya. Dan beberapa kapal-kapal rumah sakit serta LPD itu sudah ditempatkan pada posisi-posisi yang LPD, well harus jelasin LPD nih. LPD. betul. Ya. LPD itu landing platform Landing dock. platform dock, ya. Jadi sudah ditempatkan pada hari-hari pertama ketika bencana ini diketahui. Oke. Nah ini yang harus kita, meskipun di media massa tidak muncul. Oke. Kalau ada Tetapi- video atau gambarnya, Iya. boleh ya LPD Betul. dari teman-teman kita, TNI, Di TNI Angkatan Laut. tentunya ya, yang kemudian membuat rumah sakit di situ ya, rumah sakit terapung ya. Di Jadi samping ini, ya. kapal LPD ini sebagian menjadi kapal rumah sakit, Iya, BRS iya. kami gitu. Kapal bantu rumah sakit. Iya. Nah itu memang kapal yang memang dibuat untuk rumah sakit terapung. Ya. Nah ini kita melihat bagaimana TNI Angkatan Laut sudah bergerak cepat untuk membantu dan menempatkan kapal-kapal rumah sakit itu pada posisi-posisi strategis untuk bisa membantu Ya. korban. Tapi yang kita lihat kejadian saat ini adalah kita melihat bagaimana skala bencana ini luar biasa. 3 kapal rumah sakit, kemudian 2 LPD yang sudah langsung digerakkan untuk membantu. Ini masih jauh dari kata cukup. Ya. Dan kita melihat ke depan bukan tidak mungkin Indonesia dengan kondisi geografisnya seperti ini, kita memiliki potensi bencana yang lebih banyak dan bisa jadi lebih besar. Kita tidak menginginkan itu. Artinya kita harus selalu siap untuk itu. Harus siap. siap. Ada simulasi, harus ada Betul. latihan, dan kemudian siap untuk ini ya. Dan gambar-gambar yang kesiapan ini ditampilkan. harus jauh lebih besar dari anak sekarang. Ya. Pak, saya balik lagi aja Iya. ke pertanyaan saya karena ini agak banyak Iya. ya ditanyakan oleh teman-teman Iya. civil society ya. Supaya kita dari acara ini jangan katanya-katanya. Iya. Seberapa cepat Pak kalau misalnya dengan teknologi yang lagi dibuat? Iya. Lagi dibikin dengan Italia 2 ya, ada yang lagi dibikin itu. Bukan, Itu kalau jenisnya Italia fregat? sudah Oh, dari sudah, mereka. Oke. Sudah jadi ya. Sudah jadi. Jadi, terus dengan yang Uni Emirat Arab sedang dibangun digarap. dengan Uni Emirat Arab. Kemudian untuk Angkatan Laut sendiri, Iya. TNI Angkatan Laut, kapal frigat Iya, yang akan frigat, ya. di-launching dalam Iya. waktu dekat. Nah, untuk yang kapal LPD yang untuk Uni Emirat Arab Iya, ini iya. menarik. Berapa lama dia nanti ya? Kan sedang dibuat. Betul. Begitu jadi berapa lama dia bisa sampai ke Ini Aceh Timur? bisa dalam waktu 27 jam. Dari Jakarta begitu diperintahkan bisa langsung membawa semua peralatan-peralatannya sampai di Aceh Timur 27 jam. Ya? Ini ini mohon maaf loh nih ya, faktanya Iya. ini ada yang berminggu nih baru nyampe. Ini 27 jam ya. Betul. Dan berapa banyak alat berat yang dia bisa bawa? Nah, jadi kalau LPD ataupun kapal rumah sakit yang sudah kita punya sekarang, Iya. ini kalaupun dibuat untuk bisa mengangkut alat berat seperti yang disampaikan tadi oleh Pak TA TA Khalid ya. paling hanya 12 maksimum. Itu pun sudah harus mengurangi banyak. Iya. Jadi maksud saya ya, Fasilitas kapal dan rumah sebagainya. sakit biarlah sebagai kapal rumah sakit gitu kan ya. Tapi ketika kapal ini
ini bisa dijadikan multifunction. Sebagian menjadi bagian kompartemennya itu menjadi rumah sakit. Iya. Sebagiannya bisa untuk mengangkut alat berat sampai 27 hingga 30 unit sekali angkat. 30 unit ya, satu Dan angkat. ini kan kapal besar. Iya, iya. Nggak mungkin kapal besar ini langsung bisa merapat di daerah Iya, iya, bencana. iya, iya. Ini ada Nah, fasilitas ini yang Ini penting. LCU. LCU ini kapal kecil yang bisa dipakai untuk mengantar Iya, iya, iya. alat berat ini Kita bayangkan ini ke daerah bencana. semacam amfibi lah ya, Betul, yang amfibi. membawa alat Kapal berat kecil, ini, betul. ya, sampai ke pinggir-pinggir Sampai ke pantai, lalu pinggir-pinggir mulai pantai. masuk ya, Betul. ke wilayah bencana. Masuk ke pantai. Ataupun bahkan ini bisa memuat juga kapal-kapal rumah sakit yang kecil, boot rumah sakit yang kecil. Oh, untuk turun lagi ya. Untuk turun lagi, untuk masuk ke dalam Masuk sungai ke dan dalam sebagainya. sungai. Masa depan ini yang harus dibayangkan. Jadi sudah waktunya, ya. betul. Sudah Nggak, waktunya harus dibayangkan kita loh ya. merancang hal demikian. Prof, ini Prof, waktu Piala Dunia di Qatar ya Prof. Prof kedatangan ya? Ini ada hubungannya. Ini enggak masuk dulu. Mas. Kenapa? Ini ada hubungannya dengan kapal Prof. Enggak, saya itu jangan dipancing-pancing soal bola. Saya ini Ini lagi kan serius. maksudnya Soal ya dari mana coba? Perumpamaan ya, perumpamaan. Iya, enggak bukan. Ini mungkin ada benarnya ya, tapi dari mana? Waktu Piala Dunia Qatar itu kan hotel penuh, Prof. Oh, iya. Sampai ada hotel terapung. Oh, iya. Nah, itu kan kapal, Betul, Prof. betul. Iya. Nah, jadi kalau ada bencana kan juga beda tuh semacam ya rumah sakit ada yang Rumah juga sakit ada sudah. ada hotel terampung atau Oh, benar. jadi untuk Ada benar, nah. jauh daripada di tenda-tenda Menampung, yang benar, susah benar. gitu. Betul. Ada benernya Betul. itu. Tapi karena Anda mulai dari Piala Dunia, saya sudah prit ya. Iya. Karena kita nggak berangkat ke Piala Dunia soalnya itu. Walaupun sudah mimpi-mimpi. Iya, iya. Tapi benar juga kata Iwer. Kan ada tenda-tendaan yang dibuat sebelum presiden Betul. datang. Betul. Padahal ini kalau ada kapal yang bisa menampung, Ya, ini salah satu alternatif ya. sangat. Belajar dari Piala Dunia Iwer tadi ya. Jadi seperti kapal rumah sakit sendiri, Iya, itu betul. ada satu dek yang bisa dipakai untuk mengangkut kendaraan-kendaraan ambulans dan sebagainya. Bisa juga itu dipakai sebagai rumah sakit darurat. Iya, iya, iya. Selain punya kamar untuk ini Ya, untuk mungkin pasien. penampungan ya sementara. Penampungan sementara. Iya, sampai tendanya Betul. bisa dibangun karena Betul. karena alat-alat berat tadi. Betul. Nah, Oh, LPD benar-benar yang ya, harusnya maritim kita itu Betul. artinya mampu untuk kondisi yang sekarang ini ya. Saya ingin bangsa kita membayangkan dari dalam nih, ordal ini ya dengan segala faktanya mencoba membayangkan itu ya ke masa depan. ini jadi kebayang ketika kapal yang memang dipesan oleh UAE ini kemudian dengan kondisi akhir-akhir Pak, seperti jangan ini. ini maksud saya gini loh, pelan-pelan nih. Saya baru mau sampai ke sana. Ini dipesan oleh Uni Emirat Arab, Uni Emirat Arab. UAE, tapi Iya. itu bacanya Uni Arab Arab Emirat, Uni Emirat Arab kalau kita ya. Itu dipesan nanti diambil sama mereka. Iya. Oh ya janganlah. Pasifik Timur itu ada pertempuran Amerika Iya, Serikat dengan kapal-kapal yang membawa narkoba. Kapal selam otonomous KSOT ini juga produk PT PAL, bisa memiliki fungsi untuk surveillance dan sekaligus survei ke semua kekayaan maritim kita. Kita juga sedang mengembangkan kapal permukaan yang juga tanpa awak. Yang ini juga akan bisa melakukan survei sekaligus patroli, pengawasan dan sebagainya dengan kecepatan yang luar biasa. Ini jadi kebayang ketika kapal yang memang dipesan oleh UAE Ini dipesan oleh Uni Emirat Arab, Uni Emirat Arab. UAE, tapi Iya. itu bacanya Uni Arab Arab Emirat, Uni Emirat Arab kalau kita ya. Itu dipesan nanti diambil sama mereka. Iya. Oh ya janganlah. Maksud saya 2027 Enggak. awal. Kan dipesan, Prof, dipesan ya diambil, Prof. enggak jangan. Kalau maksud saya kalau berkenan kita sampaikan mudah-mudahan ditonton nih oleh pimpinan TNI, pimpinan TNI Angkatan Laut. Kita pakai dulu lah, maksudnya. Iya, iya. Ini mudah-mudahan kita bisa minta itu ya dalam konteks ini kan teknologinya tinggi, kemudian tadi kecepatan, Iya, betul. kemampuannya. Betul. Saya mau melihat ini nanti lebih jauh lagi karena ini kan tadi maritim terkait tidak hanya tadi ya. Ini kita hari-hari ini bicara soal bencana nih. Iya, iya. Dan ini salah satu terobosannya. Betul. Janganlah dikasih ke mereka dulu. Ini pimpinan TNI, Bapak Kasal ya. Mintalah ini buat kita dulu. Yang minta saya sama Iwel dulu lah. Atas nama pemirsa ya. Enggak, ordal lah yang minta. Nah, kita lah Wel apa? Kalau tahun depan sudah mulai datang ke kampus-kampus, kita kampanyekan. Nah, tapi lebih daripada itu, nanti kita bicara itu secara detail ya. Lebih dari itu kan ini maritim ini juga harus dijaga kan. Iya, betul. Betul. Saya mau bilang gini, Bel. Banyak sekali dulu ya kapal-kapal yang pencuri ikan kita masuk Iya, gitu ya. betul. Terus kita setengah mati menjaganya, ada adegan tembak gitu. Iya, iya. Padahal kan saya bayangkan kalau ini satu aja dipasang di situ,
orang dari jauh lihatnya udah lari kan ya. Nah, Iya, seharusnya iya, gitu. betul. udah lari nggak? Kan maksudnya nggak usah pakai tembak-tembak gitu. Satu aja dipasang yang yang besar begini. Ini kira-kira Bapak bisa lukiskan yang sedang dibuat ini. Dan nanti namanya apa Pak rencananya? Belum ada? Belum ada. Oh, belum ada. Belum ada Ya, namanya. ya. Jadi Tapi besarnya seperti betul. apa? Jenis LPD yang dipesan oleh Kuning, ini merah, panjangnya 163 dibandingkan dengan Oke. Frigate Merah Putih yang akan launching nanti 140. Oh iya, 140 ini yang dari Korea dong, kerjasama Bukan. dengan Korea. Bukan? Ini Sudah kita produksi murni juga. sedang kita produksi Oke. dan akan launching 18 Dulu Desember pernah dengan nanti. Korea, lalu kita bikin sendiri gitu Itu ya. LPD. Ya, Itu LPD. ya. Kalau ini murni. Frigate. Murni Frigate Oh, ini Frigate. basic desainnya dari Babcock UK. Oh, oke. Kemudian Tapi kita dikerjakan oleh Putra kembangkan Putri dan Indonesia. dikerjakan. Betul. Itu yang merah putih namanya ya, Ya. 140 meter. 140 meter. Kalau yang nanti ini, Kalau yang ini 163 meter, ini bisa kita buat multifunction. Jadi kapal perang support tapi sekaligus bisa dipersenjatai. Ini juga memungkinkan. Selain tadi bisa membantu kondisi bencana, bisa sebagian menjadi fasilitas rumah sakit, sebagian untuk penampungan dan sebagainya. Tapi sekaligus ini juga bisa dipersenjatai. Nah ini yang kelebihan-kelebihan daripada kapal-kapal kombatan seperti frigate dan sebagainya. Meskipun kita butuh memang kita tuh frigate dan sebagainya. nggak jauh-jauh loh, Wel. Waktu di Natuna misalnya. Ya, Iya. Sempat ada juga loh tarik-tarikan sama Cina gitu kan. betul. Filipina juga sama Cina dalam konteks geopolitik itu ya. Ya, Iya. betul. Kalau kita pun nggak punya kapal yang besar, hah, Wel? Yang disegani ya Prof ya. Iya kan kalau besar itu pasang besarnya aja kan orang lain udah dari jauh lihat. Permisi Pak, gitu ya kurang lebih gitu lah ya. Tapi kalau sama-sama kecil atau mereka lebih besar itu Iya, sekarang kita sudah memiliki yang kapal perang yang di Asia Tenggara kita terbesar. Ada KRI Brawijaya, Iya, iya, iya. yang frigate yang dari Itali, yang akan datang juga dalam waktu dekat ini. Prabu Siliwangi. Oh namanya ini seperti nama-nama. Betul, ini akan datang di awal tahun depan ini. Terus kemudian frigate Merah Putih yang akan di launching ini, jadi ini kapal-kapal terbesar di Asia Tenggara. Yang alhamdulillah kita. Tapi kita membutuhkan juga bukan hanya kapal-kapal kombatan, Iya, iya. kita juga butuh supporting untuk bisa multifunction tadi. Iya, iya. Untuk Saya membantu. sisa satu lagi untuk kombatan ini. Menurut saya ada dua hal yang penting, yaitu satu, narkoba sekarang serius sekali. Ya. Pasifik Timur itu ada pertempuran Amerika Ya, Serikat dengan betul. kapal-kapal yang membawa narkoba. Mungkin ada soal perang di belakangnya, tapi Ya. kurang lebih gitu. Yang satu lagi, orang yang bisa memetakan secara sangat detail kekayaan kita loh di bawah laut. Betul. loh. Karena kapal-kapalnya dan teknologinya banyak Ya, gitu. betul. Dia bisa masuk ke kita ya. Bisa aja citra satelit dan lain-lain, tapi kalau bisa lebih dekat begitu kan mereka bisa Betul. Kalau memetakan sedemikian rupa ya. Maritim ini memang ada keterbatasan untuk kalau harus mengandalkan semuanya satelit. Wah, betul. Kan Wel? Maka bulan lalu yang kita launching di tanggal 30 Oktober, kapal selam otonomous KSOT ini juga produk PT PAL, desain PT PAL yang bisa memiliki fungsi untuk surveillance dan sekaligus survei ke semua kekayaan maritim kita. Satu. Kemudian kedua, kita juga sedang mengembangkan, ini tadi otonomous tanpa awak kapal selam. Kita juga sedang mengembangkan, PT PAL mengembangkan kapal permukaan yang juga tanpa awak. Yang ini juga akan bisa melakukan survei sekaligus patroli, pengawasan dan sebagainya dengan kecepatan yang luar biasa, 55 knot. Jadi kalau kapal-kapal tadi di kisaran 20 knot, frigate di 28 knot, maka ini 55 knot. Tanpa awak tapi dipersenjatai. Ada missile surface to surface, missile surface to air, dan anti submarine dengan torpedo dan sebagainya. Bapak ini Wel kalau bisa awet ya dalam bidang perkapalan ini bisa identik nih ya. Kapal dan teknologi ya. Betul. Saya ngebayangin loh ini kalau kapal-kapal tanpa awak dengan kecepatan itu ya. Ya, betul. Lalu bisa di sebuah control room dilihat mau kemana gitu. Ya, ini baru saya ingat tadi. Bicara tadi Pak Habibie ya, pesawat dengan Pak Habibie. Nah, Pak Janot ini Prof pernah mendapatkan beasiswa Habibie ya kalau nggak salah Iya, Pak ya. Habibie apa Pak? Beasiswa apa Pak waktu itu Pak? Jadi pada waktu Pak Habibie sebagai Menristek membuat satu beasiswa untuk putra-putra Indonesia lulusan SMA yang diberangkatkan ke mancanegara, dan saya salah satu penerima beasiswa Habibie tersebut. Berangkat tahun 91 ya,
ke Jepang untuk mengambil spesialis naval architect, Itu jadi kurang arsitek lebih perkapalan. arsitek Perkapalan. dalam konteks perkapalan. Ya. Kapalan. Tapi lebih naval itu lebih pada kapal-kapal perang dan sebagainya itu yang. Saya pernah seminar internasional Fulbright di salah satu pusat naval di Amerika Serikat gitu ya. Ya. Jadi Ya, kebetulan tempatnya di situ. Nah, jadi kembali ke soal. Jadi sejalan ya Habibie, Sejalan. kemudian beasiswanya juga beasiswa. Dan kalau dengar-dengar Prof tadi udah mapan sebelumnya Prof kerja di luar, akhirnya kembali ke tanah air. Kembali ke soal teknologi tadi Prof. Jadi Pak Jono juga ahli yang soal kan lagi tren sekarang AI Prof. AI. Nah, bisa cerita nggak Pak? Kapal nih sekarang teknologi kapal dikaitkan dengan AI nih. Ya. Kalau saya biasanya AI kan bikin buat gambar doang, wajah Prof saya ubah gitu kayak. Iya. Ini saya mau print tapi udahlah Bapak dulu deh cerita. Jadi pada dasarnya AI ini kan lebih pada bagaimana kita meniru pola berpikir otak gitu, mengambil keputusan-keputusan. Ini memang ketika AI masih belum populer di dunia, itu saya sudah memasukkan ada 2 keilmuan yang saya gabungkan dengan arsitek perkapalan. Yaitu satu genetic algorithm dan neural network. Nah ini cikal bakal daripada AI sekarang. Itu dari tahun 97 saya sudah melakukan penelitian itu dan saya gabungkan bagaimana mendesain kapal agar menjadi lebih cepat dan sebagainya dan juga teknologi di dalamnya serta proses produksi daripada kapal. Itu semua saya gunakan untuk membuat sesuatu yang lebih efisien, efektif dan cepat. Nah ini yang saya terapkan kemarin ketika kapal selam otonomus. Kapal selam tanpa awak ini dijalankan dengan artificial intelligence. Jadi ketika masuk ke dasar laut, ke bawah laut, ini kan boleh dikatakan sinyal tidak ada yang bisa masuk. Komunikasi tidak bisa. Maka kapal selam KSOT ini dia melakukan surviving dan sebagainya itu dengan artificial intelligence yang sudah kita sematkan di dalam itu. Nah ini yang dan Ini juga, sangat perlu kita sambut ya karena lagi-lagi dikerjakan oleh sebagian besar putra-putri Indonesia sendiri. Terus yang kedua 100%. 100%. Bukan sebagian besar, 100%. Mulai dari desain sampai pembuatan dan bahkan equipment-equipmentnya Sudah kita yang mulai. sudah kita. Itu satu ya kebanggaan kita bersama. Yang kedua adalah mohon maaf kita pernah punya cerita cerita yang tidak bagus ya tentang kecelakaan yang dialami oleh teman-teman kita di kapal selam pada waktu itu Iya, ya. betul. Mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi, apalagi dengan teknologi yang baru. Itu Pak kapal-kapal pencari ikan kita, mohon maaf, kondisinya nggak bagus lah gitu ya. Jadi program Presiden Prabowo Subianto sekarang beliau mendeklarasikan itu 20.000 kapal ikan akan dibangun. Harus kita apresiasi adalah bagaimana Presiden membawa kita untuk kembali bahwa peradaban yang harus dimunculkan Peradaban maritim. adalah peradaban maritim. Pak, Iya. tapi saya tarik kembali untuk 2 hal. Satu, seberapa cepat kapal yang sedang Bapak buat dengan Uni Emirat Arab, mudah-mudahan pimpinan TNI, pimpinan Angkatan Laut jangan kasih dulu ke mereka karena kita perlu ya. Kita nggak pernah tahu nih musim hujan Ya, ini misalnya betul, gitu ya. betul. Apalagi kemarin sudah dibahas oleh Anggi di sini, Greenpeace bahwa itu akibat deforestasi itu Iya, betul, masih ada di aneka pulau loh Pak. Ya. Jadi kapal ini misalnya selesainya kapan Pak? Kita selesai di awal 2027 delivery. Oke. Jadi 1 tahun sekian bulan lah. Ya. 1 tahun 2 Tanpa bulan. 3 terasa bulan. nanti ini agak berpacu-pacu dengan mobil nasional itu ya, I2C ya. I2C. Iya. Waktu itu ya. I2C. Iya, I2C ya. I2C. Padahal sebetulnya yang betul-betul ini yang lebih langsung ini. I2C Indonesia to laut sea. C. Ya, I2C sebetulnya. Ya nanti adu cepat lah ya. Long time no see ya, Pak. Jadi saya serius. Oh iya betul. I2C itu kan I2C. betul-betul namanya itu Indonesia. Ya kan? Nah, sekarang nih I2C ke laut gitu. Ya. Nah, saya kembali lagi ingin mengatakan bahwa selama ini kita agak sering meninggalkan maritim ini tanpa sadar ya. Betul. Bahkan ini dulu orang sambil bercanda mungkin ya mengatakan laut ini tempat membuang segala sesuatu. Betul. Betul. Cewek matre ke laut aja gitu kan. Itu kan seakan-akan
Ya Allah, beneran ini. Betul nggak? Orang menciptakan lagu bahwa cewek matre buangnya ke laut. Oh, Ya kan? Padahal kan, kenapa gini kan benar ini fakta. Iya. Nah, sementara kita ingin lihat tadi ada kapal-kapal besar kita yang nanti ya membuat negara lain gentar kalau dalam konteks Iya. combatant ya. Tapi pada saat dibutuhkan dia bisa ya. Mudah-mudahan teman-teman kita, saudara-saudara kita di tercinta Aceh yang menonton bisa membayangkan itu dan di seluruh wilayah Indonesia. Iya. Tapi Pak, saya ingin mengatakan, saya mohon maaf juga nih. Nanti paling teman-teman lain juga nonton nih. Itu Pak, kapal-kapal pencari ikan kita, mohon maaf. Nelayan. Dia kapal pencari ikan lah, bukan cuma nelayan dan pencari ikan. Iya. Di apa ya, pelabuhan ikan kita tuh, Iya. saya boleh bilang kondisinya nggak bagus lah gitu ya. Jadi mungkin nggak Pak di satu saat ya kapal-kapal nelayan kita ini memang juga kapal-kapal yang bagus, yang melautnya ya sesuai dengan peraturan kita gitu ya. Bukan sekedar kapal-kapal yang sekarang diminta produksi di luar negeri. Paling banyak Tiongkok kali ya, atau Cina gitu ya. Atau bahkan kapal bekas dari situ dikasih nomor, dikasih terus masuk merapat ke pelabuhan-pelabuhan tempat mereka berkumpul kan sebelum mencari ikan. Ada nggak pikiran buat itu Pak? Ini sekaligus ya buat saudara-saudara kita, para nelayan ya. Baik. Ada nggak pikiran itu ke masa depan? Baik, jadi program Presiden Prabowo Subianto sekarang untuk membangun, beliau mendeklarasikan itu 20.000 kapal ikan akan dibangun. Nah, ini satu semangat yang kita semua harus bisa Kita tetap harus kritis ya. mengawal artinya itu. Angka ini tetap disampaikan, tapi tetap kita kawal dan kritis juga. Gitu. Betul, 20.000 ya. 20.000. Karena saya tuh di sisi lain Pak agak trauma dengan jumlah rumah loh Pak. iya, kapal, Prof. Iya enggak, tapi bawa rumah. Ya Allah, well, Prof, ada jumlah. target mana nih? Ada target rumah Iya. sekian puluh juta, Hmm. ya kan? Anda bagikan 12 bulan, Iya. itu seharinya aja jadi ribuan rumah. Apa bisa diselesaikan gitu loh gitu maksudnya. Kalau ini 20.000, 20.000 itu bukan angka yang bisa diselesaikan dalam waktu 5 tahun. Memang. oke. Tapi Nah, ini kan keren nih. yang Pernyataan ini kan harus- keren loh. betul. Iya kan? Iya. Tapi yang harus kita apresiasi adalah bagaimana Presiden membawa kita untuk kembali bahwa peradaban yang harus dimunculkan adalah peradaban maritim. Oh, setuju. Semangat itu yang harus dibawa. Ya, ini Sujiwo Tejo paling 20.000. kuat ya bicara peradaban maritim. Betul, 20.000. Saya yakin sebelum 2045 ketika Indonesia mencapai 100 tahun Indonesia maka itu merdeka. menjadi 20.000 kapal ikan itu menjadi salah satu pilar untuk bisa membangun industri maritim dan ekosistemnya. Kita tidak mungkin sekedar misalnya, oke kita bangun 100 kapal ikan. 100 kapal ikan dipesan, apakah kita kemudian mampu membangun pabrik mesin kapal ikan? Kecil mesinnya. Tapi kalau hanya 100 saja pesanannya, tidak mungkin kita bangun. Kan, tapi Bapak nggak mungkin cuma di PT PAL di Surabaya aja nih kan? Harus nanti dikembangkan di Ya, beberapa daerah betul, lain. betul, Pak ya? betul. Ini saya punya bayangan Betul. masa depannya loh. Betul, Ada karena- hub, lalu ada yang Ya, di... betul sekali. Jadi kita untuk bangkit menjadi negara maritim yang besar sampai ke Indonesia Emas 2045, kita butuh paling tidak 5 PT PAL di Indonesia. Sekarang baru ada satu. Dan kemudian Presiden Prabowo Subianto memerintahkan kepada saya untuk menjadi lead integrator bagi seluruh industri maritim dan industri yang ada dalam ekosistemnya. Nah ini yang saya lihat, angka itu sangat berpengaruh. Tapi yang tadi bagus Bapak ini mengakui, ini mungkin angka ini tekad kita bersama sampai 2045 mungkin. Betul. Nggak selesai dalam 1 tahun 3 juta, enggak ya? Nggak mungkin. Nggak. Kita untuk membangun 1.000 mungkin 2 tahun. 1.000. PT PAL-nya juga bisa cukup satu, Prof. Ya, Betul. 5. Lima setidaknya. Ketika PT PAL menjadi lead integrator dan kemudian bisa mengoptimalkan dan memanfaatkan galan-galan kapal kecil, kita distribusikan ke sana. PT PAL hanya mereview, mengontrol kualitasnya dan sebagainya, dan kemudian menjadi resource of technology daripada ekosistem industri. Saya akan mampu. Saya berusaha membawa ini supaya teman-teman kita yang di sama-sama di grassroots juga bisa paham dan punya mimpi yang sama gitu. Betul. Walaupun nanti pasti ada yang nonton, wah ini
Ghazali dan Ronaldi ini cuma mimpi-mimpi aja, enggak apa-apa. Tapi kata kunci yang kita sudah dapat itu bahwa kita negara maritim. Betul ya? Itu satu. Betul. Terus yang kedua gini nih, nah, ini agak lebih sederhana saya bawa nih cerita. Iwal sama saya nih, kami sama-sama di laut Pak waktu itu ya. Sebetulnya yang Teluk Bayur itu dia Pak, bukan saya Pak. Saya itu di Muaro Pak, sama-sama di pinggir pantai gitu ya. Saya waktu kecil, saya Pak nangkap udang itu di pinggir-pinggir pantai itu Pak. Ya, makanya kulit kaki saya paling kacau waktu itu. Tapi yang saya mau ceritakan adalah, Pak, ini teman-teman yang nelayan ya, misalnya nangkap ikan, 7 jam ke sana, bawa lagi 7 jam pulang gitu. Ya, ya. Apalagi kalau 11-12 jam, bawa lagi pulang, walaupun pakai batu es lah dan segala macam. Kan di negara maju itu Pak ada transshipment. Betul. Transshipment, ini transshipment ini kapal besar yang punya aneka teknologi buat itu ya, apa namanya, ada freezingnya ya kan, kemudian juga ada pengolahan dan selanjutnya gitu ya. Kan nggak perlu takut kan Pak bahwa ini orang nanti curang, nggak bayar pajaknya. Itu kan semua dengan teknologi AI tadi semua udah, bukan AI maksudnya dengan digitalisasi, teknologi itu semuanya itu sudah cukup Pak. Jadi tidak apa-apa teman-teman nelayan ini ya, dengan kapal yang nanti lebih baik, hari tuna di mana gitu ya. Ya. Sesudah itu dia taruh di transshipment kan. Betul. Lalu transshipment ini setelah penuh berangkat langsung. Jadi dalam program tadi itu ada program Bapak Presiden Prabowo itu ada. Jadi 1.000 kapal misalnya satu paket. 1.000 kapal itu tidak semuanya kapal-kapal hanya pencari ikan saja. Tapi di situ ada kapal mother vessel-nya, ada kapal untuk memprosesnya dan sebagainya, sehingga tadi waktu untuk melakukan proses dan sebagainya agar kualitas daripada ikan ini bisa tetap terjaga. Itu yang pertama. Kemudian kedua adalah bahwa harus ada juga teknologi-teknologi lain untuk bisa membuat kualitas daripada bahan ikan kita atau mungkin bahan-bahan pertanian lain dan sebagai bahan pangan lain itu mampu terjaga kualitasnya dalam beberapa waktu, sehingga ketika kita mengekspor dan sebagainya itu kondisinya tetap terjaga baik. Itu teknologi itu ada di kita dan kita sudah mampu sebenarnya untuk membangun. Tidak apa-apa orang bilang kita bermimpi, tapi maksud saya sebagai anak yang tinggal di pantai, nelayan gitu-gitu, kita membayangkan bahwa suatu saat harus ada seperti itu ya. Betul. Bawa jauh kemudian menurun kualitasnya dan seberapa banyak yang Anda bisa bawa gitu ya dengan Prof, sedikit Prof ya. Jadi ini kan terkait teknologi apapun. Teknologi itu sama. Filosofi dari semua teknologi itu sebenarnya sama. Dari semua teknologi itu, maka matra laut teknologi maritim itu menduduki teknologi yang paling tinggi. Maka kemudian kapal selam itu menjadi barometer dari kekuatan militer satu negara. Kapal selam. Sementara kita sudah mampu mendesain dan membuat sendiri kapal selam tanpa awak. Artinya posisi kemampuan teknologi kita sudah tinggi. Maka teknologi ini bisa kita juga bisa nih, Pak, ya? kita pertanggungjawabkan. Kita mampu membangun kapal selam tanpa awak, negara keempat yang bisa membangun sesudah Amerika Serikat, Rusia, Cina, dan sekarang Indonesia. Kapal selam tanpa awak yang sudah dipersenjatai. Dan torpedo itu juga desain dan buatan PT PAL. Kita juga nyaris loh, sesudah Arab Saudi, Irak, Indonesia. Nyaris loh Pak. Bapak tahu maksudnya kan? Bapak aja udah tahu maksudnya sudah ada. Nyaris ke Piala Dunia Pak. PT PAL bukan berarti tidak mampu untuk membuat kapal penumpang yang nyaman dan sebagainya, karena PT PAL sudah membuat kapal rumah sakit. Artinya kita sudah bisa membangun kapal apapun. Mau kapal pesiar, mau kapal. Kalau itu saya nggak percaya. Dikit lagi kita lebaran nih. Pak, yang naik kapal Pak, aduh kasihan betul Pak. Baik yang jumlahnya maupun kecelakaannya. Betul. Pak, saya satu lagi nih supaya betul-betul terasa bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pak, belakangan saya mulai agak takut makan udang Pak. Bukan kolesterol Pak. Radiasi nuklir Pak ini. Ya. Itu salah satu yang itu bisa nggak dicegah dan kemudian dideteksi lebih awal. Dan supaya jangan, itu kenapa bisa terjadi dan kan saya baru saja dikirim oleh teman saya dari Singapura pada waktu itu. Ini apakah sekedar perang dagang menekan secara ekonomi atau faktanya demikian? Saya bilang apapun lah itu, saya sekarang udah mulai takut makan
udang. Iya. Karena kata dokter Betul. saya memang kolesterolnya bagi usia saya agak masalah, tapi nuklir lebih bahaya lagi. Gimana Pak? Sedikit Betul. aja penjelasan Jadi secara kita teknologi. membahas bukan hanya teknologi perkapalan, Ya. tapi kelautan secara Kelautan, keseluruhan. iya, iya. Baik. Jadi ini fakta. Hmm. Fakta bahwa kita sangat minim memiliki fasilitas untuk melakukan sistem radiasi untuk mengawetkan pangan, bahan Oke. pangan, bahan termasuk udang salah satunya. Oke. Maka yang terjadi karena kurangnya fasilitas itu, ada beberapa mungkin pengusaha-pengusaha yang mencoba mencari alternatif lain agar bisa awet juga meskipun tidak mempunyai fasilitas yang layak. Padahal fasilitas ini namanya fasilitas yang memiliki zat untuk radiasi ya. Iya. Ini kan harus melibatkan bapeten dan sebagainya. Perlu pengawasan. Iya. Nah, ini yang terjadi adalah karena kurangnya itu, maka kemudian mereka berinovasi sendiri, mencari alternatif, dan inilah yang kemudian terjadi. Sebenarnya soal teknologi nih Prof. Jadi kalau PT PAL itu juga bisa bikin kapal perang, bisa bikin kapal niaga kan Pak ya. Iya, betul. Nah, di antara dua itu yang lebih prospek saat ini yang mana Pak? Maksudnya yang lebih fokusnya itu untuk di Tapi jangan lupa sebelum Iwel meneruskan ya, saya mau semprit tapi nggak apa-apa, dua-duanya penting. 2045 ya, bangsa kita bercita-cita 100 tahun, kapal yang buat bencana tadi Pak ya. Betul. Itu penting sekali Ya, Pak, karena betul. sekali lagi saya tuh nggak bisa membayangkan Gubernur Aceh Mualem dan TA Khalid di sini menangis loh Pak. Ya. Cuma Ya, cerita aja ya. bahwa mereka tidak terakses. Ya. Lalu Betul. dia bilang, kalaupun kami punya uang, misalnya lah bank-bank daerahnya ada uangnya, mau beli di mana? Iya, Yang betul. jual siapa? Betul. Tapi Bapak Akses. berjanji dengan kapal itu nanti ya, Ya. mudah-mudahan tidak diambil Betul. Uni Emirat Arab. Kita minta dulu lah sama Uni Emirat Arab melalui Pak Panglima TNI, Kasol. Ini 27 jam bisa sampai ya? Ya, Bisa bawa betul. 30 alat berat sekali 30 jalan ya? alat sekali jalan. Nanti bisa balik lagi atau kalau ada Dengan 2. 3 helikopter. Iya. Oh, tambah 3 helikopter. Tambah 3 helikopter. Oh, oke. Dan fasilitas-fasilitas lain. Fasilitas tentunya. lain ya, memperkuat tadi apa tenda yang belum ada, rumah sakit. Saya kembali menekankan karena menyambung Ya, betul. tangisan saudara-saudara kita tercinta Aceh, dan mungkin ini masih berlanjut karena lagi-lagi rekonstruksi. Jadi saya agak berdebat dengan teman-teman di KSP waktu itu yang mengatakan gini, saya bilang dari acara ini loh muncul gagasan harus ada badan khusus di Nanggroe Aceh Darussalam. Oh dia bilang kan sudah ada BNPB. Terima Ya, kasih loh buat betul. teman-teman BNPB. Tapi itu penanggulangan bencana. Sementara betul. ini rekonstruksi Aceh. Betul. Rekonstruksi Sumatera Barat, rekonstruksi Sumatera Utara kan? Ya. Yang lumpurnya katanya sampai seloteng. Bagaimana dengan sawah yang ditutup oleh lumpur itu bagaimana Wel? Caranya bertanam kembali, ya kan? Ya. Belum lagi gelondongan kayu Pak. Betul. Iya. Betul. Yang ada nutup, saya melihat ada satu pesantren ditutup semua tuh kan. Betul. Iwal biasanya ada ayatnya nggak tuh? Ditutup semua oleh kayu loh itu. Bagaimana caranya itu ya? Jadi Iya, balik. iya. Nah boleh Wel, pertanyaan Iwal Iya, tadi itu. antara perang dengan ada kapal niaga gitu. Niaga. Pengen tahu juga Prof gitu loh. Iya. ini Pak pedagang Pak kalau Ya, ini. betul. Pertama, tadi saya sampaikan bahwa teknologi untuk kapal perang itu lebih tinggi dibandingkan kapal-kapal niaga yang lain. Pertama itu. Artinya, secara geopolitis saat ini Indonesia sangat butuh alutsista. Makanya kami fokus 4 tahun terakhir di PT PAL fokus untuk kapal perang. Pertama itu. Kemudian kedua adalah PT PAL bukan berarti tidak mampu untuk membuat kapal penumpang yang nyaman dan sebagainya, karena PT PAL sudah membuat kapal rumah sakit yang itu notabene getaran dan sebagainya itu harus jauh lebih standarnya Iya, lebih tinggi diperhitungkan ya. dibandingkan dengan Diperhitungkan. kapal penumpang, kapal pesiar. Nggak mungkin ketika melakukan operasi ini ya semua Tapi alat. ini menarik ya. Jadi Semua Pak, alat, ya, betul. ini menarik ya. Ilmiah tapi menarik. Iya. Itu kalau kapal pesiar goyang-goyang dikit masih boleh ya Pak? Masih boleh lah. Ya, anggaplah ini ya. Aduh, ini saya edisi ini paling banyak kena. Ini tadi udah alternatif, sekarang ke Enggak, kapal pesiar. kapal pesiar goyang. Besar, megah. Kalau orang lagi di atasnya goyang-goyang dikit kan enggak apa-apa. Iya. Goyang-goyang kapal pesiar. Namanya laut ya. Namanya laut. Kita satu. tidak tahu Dan ombaknya mereka sudah seberapa siap besar. untuk pesiar, untuk goyang-goyang. Iya. Tapi kalau operasi Di rumah sakit sih bisa. Ini Ilmiah Prof ya. ilmiah kenapa diambil uang saya? Ini kan ya kan lagi operasi gitu ya. Apalagi kalau seandainya pasiennya di kapal rumah sakit itu mabok laut Prof. Oh, itu nggak bisa. Coba masuk.
Ini rumah sakit kok dibawa mabok laut bagaimana? Iya, makanya kan ini rumah sakit itu seperti tadi ya, kapal TNI Angkatan Laut kita di Aceh sekarang kan, Ya. mengoperasi ada Betul, anak betul. yang patah tulang, masa mabok Iya, laut, makanya mabok masih- laut dibawa ke kapal rumah sakit. masih harus getarannya minim sekali. Setuju. Prof. Betul, Karena betul. dijelaskan. Keperluan Nah, untuk itu ya. jadi artinya sudah sampai pada level sudah itu sampai ya, pada di level perhitungan. itu. Artinya kita sudah bisa membangun kapal apapun. Mau kapal pesiar, mau kapal. Kalau itu saya nggak roller, percaya. sebagainya. Kalau itu saya nggak percaya Ya. bagian. Nggak, saya mau nggak percaya itu. Gini Pak, Ya, ini dikit lagi kita Lebaran nih, ya kan? Teknologi yang dipakai buat Lebaran tuh ada yang pulang naik kereta, ya, betul. naik motor, Iya, betul. naik bus. Pak, yang naik kapal, Pak, aduh, kasihan betul Ya, Pak, betul. kasihan betul. Jumlahnya itu baik yang jumlahnya maupun kecelakaannya. Betul. Mohon maaf. Betul. Itu akan begini terus nggak sih? Nah, Dengan, kita Hah? Ini loh antara kapal perang dengan kapal tadi pengangkutan. Bisa kok ya. bikin yang nyaman, Prof. Bisa. program Presiden Prabowo ini luar biasa, Prof. Bukan hanya tadi kapal ikan, tapi Bapak ini sekaligus juga jangan cuma kapal muji loh Pak. penumpang. Ini pelan-pelan harus ada ini ya tahapan-tahapannya Maaf, ya. Iya. saya harus berbicara dengan landasan keilmuan yang saya punya. Iya, iya. Saya sangat yakin itu bisa direalisasikan. Sekarang programnya adalah Tinggal bagaimana? bayangin kan Pak ya bahwa ini Iya. Indonesia. Betul. Lalu perjalanan orang Lebaran dari mana ke mana yang terbanyak kan itu kan? Iya. Well, Kan tadi Prof bilang Indonesia ini adalah maritim Yang dititipkan pulau-pulau. Nah. Artinya yang harus kita pikirkan adalah bagaimana transportasi itu semuanya. Maka Pelni yang diberikan amanah oleh negara untuk ASDP juga ini akan ada pembaruan armada mereka. Dan pemerintah sudah mencanangkan itu. Dan insya Allah kita akan bisa kawal, apalagi presiden kan itu sendiri. termasuk matematika agak dasar tuh Well. Jumlah orang yang Betul. bergerak kalau Betul. Lebaran Betul, dari mana ke mana. betul. Sama nanti mudah-mudahan ada semacam pengaturan Well. Iya. Sebagian bergerak lebih awal, Iya. ya kan? Jangan di Betul. ujung, jangan Betul. H-3 semua Betul. gitu. Betul. Jangan pulangnya H+3 semua, bertahap lah gitu Betul. ya. Betul. Menyesuaikan diri dengan kantornya. Karena kantor bisa juga kan? Katanya Well sekarang kata Pak ini Erlangga ya. Iya. Itu bisa work from everywhere. No. Bisa dari mana saja, ada istilah baru loh. Work from everywhere. Ya kan? Jadi penataan ini juga mestinya Betul, bisa ya Pak? betul. Mesti bisa ya. Nah, kan kebayang itu pasar yang luar biasa besar, pasar maritim ini. Dan ini kita menghitung berapa sih kebutuhan kapal yang sebenarnya ini. Ini kalau kemudian semua dikelola dengan baik, dibangun di dalam negeri, kemudian industri pendukungnya dibangun juga dalam negeri, maka 2029 ini kalau pengelolaan bagus, 2029 minimal kita bisa menyumbang dari sektor perkapalan itu pertumbuhan ekonomi 1,8% minimal. Ini kan sesuatu yang belum pernah kita. Hati-hati loh, bukan pertumbuhan ekonomi kita 1,8, bukan. Nambah 1,8% dari dari yang selama ini kalau kita tidak melakukan apapun katanya 5% itu sudah inilah given. Pertumbuhan ekonomi 1,8% minimal. Ini kan sesuatu yang belum pernah kita. hati-hati loh, bukan pertumbuhan ekonomi kita 1,8, bukan. Nambah 1,8% dari yang selama ini kalau kita tidak melakukan apapun katanya 5% itu sudah inilah given. Nggak gampang, Tetapi 5% saat menambah, ini nggak gampang. betul. Nggak 5% saat ini nggak gampang Oh Pak, iya, di betul, tengah betul. Kondisi ekonomi global. Cuman Prof saya khawatirnya gini ya, PT PAL tuh bisa kayak sekarang ada Pak Jenor. Saya pikirnya gini, waktu Pak Habibie juga gitu, ketika Pak Habibie masih ngurusin pesawat, industri pesawat terbang Nusantara kita tuh kan maju Prof, menjadi perhatian dunia. Sampai ada dulu pesawat Gatot Kaca itu, CN25 ya kan. Nah ketika 235. ketika Pak Habibie udah ngurus lagi Prof, itu banyak jago-jago yang bikin pesawat terbang kita kerja di luar negeri, di mana. Nah betul. ini kalau tadi tergantung dengan Pak Jenot aja. Tapi ada sisi lain, lain. Enggak, gimana? Iwal menarik nih. Jadi betul juga ada kasus begitu di pesawat terbang, ya kan? Iya. Dan kita berharap Pak Jenot ini teknologi kapal orang ingat Pak Jenot, kapal terbang ingat Habibie. Cuma ketika kita bicara ingat kereta api, ingat Jonan, ini enggak terjadi juga hal yang berbeda. Kereta api kita kan lumayan loh sekarang. Kecuali yang bus, kecuali yang itu ya.
Apalagi? Pakai pengecualian. Kenapa lagi? Kenapa itu dikecualikan, Prof? Nggak dikecualikan, teknologinya bagus. APBN-nya beban itu loh. Iya, iya. Tapi ada contoh kan bahwa Iya. kereta api kita itu kan makin lama makin baik lah, Iya, makin iya. nyaman. Bahkan LRT-nya diharapkan nanti tersambung gitu Iya, ya, menjadi betul, satu terintegrasi. betul, iya, betul. Kecuali yang kemarin tuh, tega betul, mak-mak digantung di atas. Ini awas, jangan dibrit loh. Fakta loh, ya kan LRT-nya apa tuh mogok, Mogok. mak-maknya jualan. Jauh betul itu kalau mak-mak yang takut ketinggian. Wah, alhamdulillah satu angkatan itu, satu batch itu nggak ada yang takut ketinggian kelihatannya. Kalau takut ketinggian, well jalan agak panjang itu sisi lain teknologi. Tapi apakah Bapak yakin bahwa teknologi kapal ini, kalau tadi kan Pak Habibie, kapal terbangnya kemudian kita nggak secepat ketika Pak Habibie ada. Ya, Apakah Bapak yakin ini bisa jalan seperti yang Pertama, diharapkan Pak Iwel? terkait dengan teknologi tentunya pengembangan SDM itu menjadi faktor kunci. Bagaimana saya harus bisa transfer knowledge dan teknologi itu kepada generasi-generasi muda. Itu pertama. Yang kedua adalah bedanya antara tadi kereta api dengan pesawat. Kereta api tanpa berbicara apapun, pasar sudah tersedia. Tinggal sekarang fokus bagaimana teknologi Nih, dan lama-lama mau masuk servis kapal. penawaran. Lama-lama mau masuk kapal sama ini ya? Sama. Oh, oke. Sementara pesawat, ya pesawat sebenarnya ada pasarnya luar biasa besar, tapi tidak ada kebijakan pemerintah yang kemudian mengharuskan semua perusahaan maskapai penerbangan harus pesan dari dalam negeri. Kan tidak ada. Sama juga kapal. Kapal juga demikian. Kapal pasarnya luar biasa besar. Makanya saya bilang tadi sampai bisa menyumbangkan pertumbuhan minimal 1,8 ya? 1,8% minimal. Nanti kita undang Betul. pakar ekonomi untuk ini Siap. loh 1,8%. Nah, ini harus ada keberpihakan pemerintah untuk mengambil keputusan dan memerintahkan semua kapal-kapal yang dibutuhkan dan digunakan di Indonesia harus diproduksi di Indonesia. Itu harus ada. Kalau itu terjadi, maka saya yakin keberlanjutan seperti sebagaimana di kereta api, kecuali WUS, itu akan bisa dijalankan. Kalau WUS ada cerita sendiri. Ada cerita Ada cerita Tapi sendiri yang Bapak juga. Bapak sesama enggak ya. Bapak Enggak apa-apa, enggak enggak sesama BUMN dilarang saling menceritakan. Kalau begitu. saya justru ingin menceritakan yang optimis. Iya, optimis. Kita sebenarnya mampu membuat WUS dalam waktu 2 tahun, Prof. Oh, iya. Tapi jangan apa, kita yang kapal aja Pak, Nah, yang kapal aja. enggak, Supaya ini Pak kan Jenot sama saya- dengan kapal dan teknologi. Saya malah mau masuk sesuatu yang agak lebih tajam pertanyaannya. Bapak kan dapat kesempatan dengan beasiswa Habibie, Ya, ya. sekolah di tempat yang bagus gitu ya. Tenaga kerja kita Pak yang terampil di sektor ini, Ya. itu juga banyak ya Pak, yang sekarang belajar di mana-mana. Sumber daya manusianya lah. tepatnya. Lebih pada yang berpengalaman ya. Ini kita luar biasa sebenarnya. PT PAL itu punya talenta-talenta terbaik yang saya melihatnya luar biasa. Sayang selama ini belum ada yang mampu menjadi arranger untuk bisa menyatukan dan menyusun puzzle-puzzle itu. Nah, ini yang saya yakin SDM kita luar biasa, Pak. Prestasi-prestasi mereka dalam membangun kapal selam Alugoro. Ini pasti ada pertanyaan soal generasi Z nih kalau dia senyum-senyum udah gini-gini. Apa? Silakan. Apa? Tadi kan udah luar biasa bilang Iya. Pak. Nggak, terusin dulu Pak. Jadi termasuk tadi kapal selam Alugoro yang dibangun bersama dengan Korea Selatan, Iya. kita itu mencapai zero defect. Itu prestasi yang bahkan Korea sendiri tidak bisa mencapainya. Oke. Orang kita bisa. Dan kita sekarang membangun sendiri kapal selam tanpa awak, torpedo kita bangun sendiri. Ya luar biasa sebenarnya. Enggak, Potensi SDM saya kita. percaya itulah waktu saya di Cornell dulu ada laboratorium sinkotron namanya itu ya, yang luar biasa Ya, tuh untuk ya. perjalanan nuklir 2 kali lapangan bola. Orang Indonesia itunya operatornya yang dipercaya gitu. Dan dia Betul. kasihan karena apa? Dia kalau balik ke Indonesia waktu itu dia nggak ngerti mau kerja di mana. Betul. Kan nggak bisa kerja di lapangan bola itu walaupun tempatnya 2 Iya. kali lapangan bola misalnya. Betul. Saya Pak terakhir, saya ini sekali lagi untuk data yang Bapak sampaikan tadi nanti ada ahli yang akan membahasnya. Ya. Jadi jangan kita kesan mimpi-mimpi gitu ya. Di sini kita selalu coba kritis apa adanya. Yang kedua Pak, selama ada Kementerian BUMN, ini Bapak kalau di shoot wajah Bapak ini nggak apa-apa ya. Ini menarik loh ini pertanyaan saya. Kalau di shoot wajah Bapak ini, selama ada Kementerian BUMN, sekarang lagi nggak ada kan? Nggak ada sekarang Prof. Ya nggak ada ya. Makanya saya mau ngingetin. Saya Selama ada BP, Kementerian BUMN,
kayaknya nggak terlalu maju ya PT PAL ini ya. Ya, menurut saya kan pertanyaannya ilmiah. Ya. Sekarang Ya, nggak Pak. ada jadi koordinator. sekarang kan Ada koordinator saja dan antara. kepala Kenapa tuh Pak? Kenapa bisa gitu? Badan Ya? pengelola. Selama ini dan mungkin ini sedang dalam proses untuk perbaikan. Iya. Saya yakin itu. Tapi selama ini yang ada adalah kita hanya melihat semua BUMN itu lebih pada kendaraan ekonomi. Wih. Padahal fundamental bisnisnya belum terbentuk dengan baik. Seperti PT PAL misalnya. PT PAL dituntut tiap tahun. Oke, berapa ini? EBITDA-nya sekian, margin sekian dan sebagainya. Nggak bisa jalan. Karena apa? Fundamental bisnisnya belum terbentuk dengan baik. Ya. Teknologinya belum terbentuk dengan baik. Semua. Saya malah lebih semua singkat aspek. lagi ya bilang Iya. bahwa jangan-jangan pada waktu itu kita belum disadari betul sebagai negara maritim. Ya, betul. Yang Itu dititipin pulau-pulau, Ya. sehingga untuk mencapainya nggak bisa dong. Anda cuma hitung-hitungan dagang gitu ya. betul. Ini terjadi juga pada sepak bola kami sebetulnya. Hah? Enggak. Kurang lebih begitulah. Semua ada ideologinya. Iya, betul. Sepak bola betul. ada ideologinya, Betul. maritim ada ideologinya. Bapak kenapa sih tadi ngomongan BUMN terus ke sepak bola? Enggak, bukan. Karena maksud saya sama-sama. Semua itu ada ideologinya. Sepak bola nggak bisa Anda hitung dengan dagang begitu saja. Betul Iya, ya? iya, Tadi betul. ini PAL nggak bisa Anda hitung dengan dagang. Iya, betul. Tentu ada nanti orang yang kritik kita di sini. Tapi gagasan untuk bencana, gagasan untuk teman-teman kita yang yang mencari hidupnya di Iya, laut, betul, ya nelayan dengan 20.000 kapal tadi. Betul. Mimpi besar kita bersama sampai 2045. Bagaimana industri kapal itu janganlah terlalu bau gitu ya. Industri kapal, industri Ya, ya, perikanan di Ya. pelabuhan-pelabuhan ikan itu. Ya. Dan yang terakhir yang mau saya katakan adalah biar bagaimanapun mudah-mudahan Pak ya, dua hal, Bapak identik dengan Pak Habibie dengan pesawat terbang, Jonan dengan kereta api, mudah-mudahan Pak Jenot ini dengan kapal dan teknologi, sama sekali lagi Pak Panglima TNI, Pak Presiden, Menteri Pertahanan, Kasal, yang dengan Uni Emirat Arab ini jangan dipakai sama mereka dulu lah, buat kita dulu lah. Selesainya 2027 ya, Januari ya. Januari. Itu, Februari. ya. Itu nanti kapal yang mudah-mudahan kita bisa gunakan ya, Ya. buat saudara-saudara kita tercinta Aceh, Sumatera Barat dan dimanapun berada untuk Ya. Indonesia. Saya kembalikan kepada Ya. Gen Z, I, X dan seterusnya. Dr. Kaharudin Jenot, terima Tinggal kasih satu. banyak Siap, sama-sama. sudah hadir Terima kasih. di Terima kasih. Ordal. Ya. Pemirsa, saya